Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel seputar Gcam. Oke, di video kali ini saya akan share dan review kembali Gcam dan config terbaru untuk kalian semua. Dan ini adalah TR kamera Spring. Dan config yang akan saya review untuk Gcam ini yaitu config full color by seputar Gcam. Jadi config ini sudah support di perangkat MediaTek dan juga Snapdragon. Nah, yang perlu kalian ketahui, TR kamera Spring ini adalah based on dari Gcam Nikita 2.0. Jadi untuk settingan dan untuk beberapa tampilannya dia mirip seperti Gcam Nikita 2.0. Jadi seperti apa untuk review kita kali ini? Simak terus videonya sampai habis, jangan di skip-skip. Namun di sini sebelum kita lanjutkan ke videonya, dukung terus kemajuan channel ini dengan cara like, komen, subscribe, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar nanti kalian semua tidak ketinggalan video Gcam dan config terbarunya tentunya dari channel seputar Gcam. Oke, jadi sekarang kita udah ada di dalam Gcam TR kamera Springnya. Saat pertama kali menginstal Gcam, maka untuk tampilan awalnya akan seperti ini. Maka di sini kita klik izinkan, kita izinkan sampai selesai. Dan ini belum kita restore config, dia untuk tampilan awalnya akan seperti ini ya teman-teman. Di sini ada beberapa soket menu, ada mode ultrawide, lensa utama dan juga lensa makro. Jadi di sini kita masuk dulu ke tutorial pemasangan confignya. Caranya kita masuk ke setelan Gcam-nya seperti ini. Setelah kita masuk ke setelan Gcam, kita scroll paling bawah, kita pilih yang opsi konfigurasi. Kemudian kita pilih yang opsi simpan. Kemudian langsung kita klik tulisan simpan. Tujuannya ini untuk memunculkan folder TR kamera. Jadi berbeda dengan Gcam Nikita 2.0. Kemudian di sini kita masuk ke file manager. Kita pindahkan file config yang udah kita download ke folder TR kamera Spring. Ini dia. Langsung aja di sini kita pindahkan ataupun kita salin. Pindahkan ke folder TR kamera. Ini dia. Kemudian di dalam folder TR kamera ada folder XML config. Kemudian kita tempel. Oke, seperti ini. Setelah itu kita masuk lagi ke dalam Gcam-nya seperti ini. Nah, untuk merestore config-nya sama seperti Gcam lainnya. Caranya kita ketuk aja 2 kali di samping tombol shutter seperti ini. Setelah itu kita pilih file config-nya. Seperti biasa nanti saya sediakan juga 2 format, yaitu ada format EUV dan juga format JPEG. Misalkan HP kalian itu level kamera 2 API-nya level 3, maka kalian pakai yang format EUV. Dan misalkan HP kalian itu format kamera apinya itu level full, maka kalian pakai config yang JPEG. Oke, langsung aja di sini kita pilih file config-nya, kemudian kita klik tulisan kembalikan. Oke, maka untuk tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Di sini ada beberapa menu tambahan. Di bagian bawah sini ada shutter speed. Kemudian di sebelah kanan ini dia ada manual ISO. Kemudian di bagian kiri atas ini dia ada mode makro, selfie 2 meter infinity. Jadi untuk tampilannya dia sama seperti Gcam Nikita, hanya saja di TR kamera Spring ini dia ada beberapa tambahan menu ya teman-teman. Oke, seperti apa untuk hasilnya? Yuk langsung aja kita review. Oke, untuk review kali ini saya akan coba di objek pemandangan. Untuk objek orang nanti kalian bisa coba sendiri ya teman-teman. Oke, kita cek dulu di sini untuk rincian dasarnya. Di sini AWB-nya kita off-kan, HDR-nya kita buat yang HDR disempurnakan. Untuk rasio gambar kita pakai aja yang rasio gambar yang 4:3. Oke, seperti ini. Kita tapkan ke objeknya, langsung aja kita shoot. Cuaca hari ini kurang mendukung ya teman-teman. Dan bisa kalian lihat ini di sebelah sana udah mulai turun hujan. Oke, langsung aja kita cek untuk hasilnya. Oke, jadi seperti ini untuk hasilnya dari TR kamera Spring menggunakan config full color by seputar Gcam. Kalian bisa lihat sendiri untuk ketajamannya benar-benar cukup detail ya teman-teman. Untuk kompensasi pencahayaannya pun ini pas. Kemudian untuk kualitas dynamic range-nya luar biasa, cukup bagus.
Dan untuk saturasi warnanya ini memang kita buat full color ya teman-teman. Oke, cukup bagus untuk hasilnya. Dan sekarang kita lanjut lagi, kita coba ke arah sana, ke sini ya teman-teman. Sekarang kita coba on kan AWB nya. Oke, kita tapkan lagi ke objeknya seperti ini, langsung aja kita shoot. Nice, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Nanti kita bandingkan AWB on dan juga AWB off. Oke, nice. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk hasilnya dari TR kamera Spring menggunakan config full color by Sputar Gcam. Ini di AWB on, dia untuk karakter warnanya sama ya teman-teman seperti AWB off tadi. AWB on untuk tone warnanya sedikit lebih biru ya teman-teman. Jadi nanti kalian sesuaikan aja. Oke, next sekarang kita lanjut lagi. Oke, sekarang kita beralih ke mode malamnya. Di sini kita cek lagi untuk rinciannya, astronya kita matikan, AWB-nya kita off-kan. Untuk rasio gambar kita pakai ya rasio gambar 4:3. Untuk lokasi kita hari ini ada di pinggir Danau Laut Tawar. Kalian bisa lihat sendiri view-nya benar-benar cukup bagus. Namun sayangnya cuaca hari ini kurang bagus ya teman-teman. Oke, kita coba ke arah sini. Kita tapkan ke objeknya. Kira-kira udah fokus, langsung aja kita shoot. Ini untuk mode malam, penyakitnya sama seperti Gcam Nikita 2.0 ya teman-teman. Misalkan kita gunakan di siang hari, dia untuk tombol shutternya ngebuk seperti ini. Jadi kita geser dulu ke mode portrait, kemudian kita geser lagi ke mode malam. Kita tapkan lagi, langsung aja kita shoot seperti ini ya teman-teman. Jadi harus cepat. Oke, kita tunggu untuk hasilnya seperti apa. Oke, nice, kita cek untuk hasilnya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk hasilnya. Dan ini mode malam, AWB-nya kita off-kan. Untuk detailnya lebih detail di mode malam ya teman-teman. Beda-beda tipis seperti mode kamera. Untuk kompensasi pencahayaannya pun ini masih cukup bagus. Kualitas dynamic range-nya juga. Oke, kita lanjut lagi. Masih di objek yang sama, AWB-nya sekarang coba kita on-kan. Oke, kita coba ke arah sini, kita tapkan lagi ke objeknya, langsung aja kita shoot. Nice, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Oke, kita cek untuk hasilnya seperti apa. Oke teman-teman, jadi seperti ini untuk hasilnya. Dan ini AWB-nya kita on-kan, masih di mode malam. Dia untuk karakter warna AWB yang kita on kan, untuk tone warnanya dia lebih ke biru ya teman-teman dibandingkan dengan AWB yang kita off kan. Oke, next sekarang kita lanjut lagi. Nah, jadi spesialnya di TR kamera Spring ini saya coba di Poco X3 NFC, dia untuk kamera ultrawide-nya work ya teman-teman, tanpa perlu kita atur kamera ID. Jadi tutorial cara fix lensa ultrawide-nya kalian bisa cek nanti, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Misalkan nanti config ini nggak cocok ultrawide-nya ya teman-teman. Oke, langsung aja di sini kita beralih ke mode ultrawide. Kita klik yang icon gunung ini. Oke, misalkan untuk dynamic range-nya udah luas seperti ini, berarti udah beralih ke mode ultrawide. Oke, kita coba ke arah sini. Karena untuk pencahayaannya ke arah sana, AWB-nya kita off-kan, HDR-nya kita pakai yang HDR plus. Kita tapkan lagi ke objeknya seperti ini. Oke, langsung aja kita shoot. Nice, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Jadi untuk malam harinya nanti kalian bisa coba sendiri ya teman-teman. Config ini benar-benar cukup bagus. Ya kalian tahu sendiri lah, TR kamera Spring itu adalah salah satu Gcam terbaik ya teman-teman. Oke, kita cek untuk hasilnya. Nah, jadi seperti ini untuk hasil mode ultrawide-nya Gcam TR kamera Spring menggunakan config full color by Sputar Gcam. Wah, ini untuk hasilnya benar-benar cukup perfect. Padahal ini kita menggunakan lensa ultrawide yang megapikselnya lebih kecil dibandingkan dengan lensa utama. Detailnya masih kelihatan cukup detail. Untuk tone warnanya benar-benar cukup bagus.
Kita bilang over, ini enggak terlalu over ya teman-teman. Kita bilang natural, enggak terlalu natural juga, cukup pas. Oke, kita coba lagi untuk mode ultrawide-nya. Kita coba ke arah sini ya teman-teman. OBB-nya coba kita on kan. Kita tapkan lagi ke objeknya, langsung aja kita shoot. Nice, kita tunggu hasilnya seperti apa. Dan ini proses HDR-nya masih berjalan. Oke, kita cek untuk hasilnya. Oke, seperti ini untuk hasil mode ultrawide-nya. Dan ini masih work ya teman-teman. AWB-nya kita on kan, ini tadi AWB-nya kita off kan. Bagus banget untuk hasilnya. Oke, terakhir kita coba di sini masih di mode kamera. Kita beralih lagi ke mode kamera. Sekarang kita coba untuk rasio gambar yang 16:9. Oke, seperti ini. Misalkan nanti lensa ultrawide-nya nggak work di HP kalian, kalian bisa menggunakan yang rasio gambar 16:9 ya teman-teman. Jadi jangkauannya juga lebih luas. Kita coba ke arah sini. Oke, kita tapkan, langsung aja kita shoot. Nice, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Nanti setelah ini kita coba juga untuk mode makronya ya teman-teman. Oke, seperti ini untuk hasilnya masih bagus. Dan ini kita menggunakan rasio 16:9. Ini juga rasio 16:9. AWB-nya kita on kan. Dan yang ini AWB-nya kita off kan. Oke, jadi AWB on dan juga AWB off itu mempunyai tone warna sedikit berbeda ya teman-teman. Oke, next sekarang kita lanjut. Kita coba untuk mode makronya. Oke, untuk objeknya udah ada dan sekarang kita akan coba tes ambil foto makro. Di sini ada soket menu di bagian kiri sini, kita geser aja ke bawah. Kita pilih yang opsi makro. Setelah itu kita tapkan ke objeknya. Oke, misalkan latar belakang udah ngeblur seperti ini, berarti udah beralih ke mode makro. Dan ini objeknya. Kita tapkan ke objeknya seperti ini. Kita paskan sampai benar-benar fokus. Dan di config ini juga saya sudah sematkan fokus tracking ya teman-teman. Jadi dia hanya fokus ke satu objek seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Oke, misalkan udah benar-benar fokus, coba kita tapkan lagi. Kita mainkan zoomnya supaya hasilnya lebih bagus lagi. Dan untuk rinciannya di sini HDR-nya saya menyarankan kalian pakai yang HDR tengah atau boleh kalian matikan aja. Misalkan kalian menggunakan yang HDR disempurnakan, dia untuk proses pengambilan gambarnya lama ya teman-teman. Bisa jadi gagal, makanya saya lebih menyarankan kalian pakai yang HDR tengah ini misalkan kalian menggunakan mode makro. Oke, seperti ini. Langsung aja kita shoot. Kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Oke, kita cek untuk hasilnya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk hasil dari mode makronya TR Camera Spring menggunakan config full color by Seputar Gcam. Wah, untuk hasilnya nggak kalah bagus seperti Gcam Nikita 2.0 ya teman-teman. Untuk tone warnanya pun ini benar-benar cukup bagus. Oke, kita coba lagi. Kita dekatkan ke objeknya seperti ini. Kita tapkan ke objeknya, misalkan udah fokus, langsung aja kita shoot. Oke, seperti ini. Kita mainkan zoomnya. Oke, langsung aja kita shoot. Nice, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Oke, jadi seperti ini untuk hasil yang barusan ya teman-teman. Memang config ini cukup recommended kalian gunakan untuk semua objek. Apalagi untuk objek makro seperti ini teman-teman, cukup recommended sekali karena untuk settingan ini full color ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Nantikan juga Gcam dan config terbaru lainnya dari channel Seputar Gcam.